Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa IAIN Langsa. Kita kembali lagi dalam acara Humas Menyapa. Saat ini kita akan berdiskusi santai dengan Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau yang disingkat dengan FUAD. Dan hari ini kita juga hadir Kajur IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu Dr. Marhaban MA. Bersama saya Khairul Husna. Assalamualaikum Bapak Nasir dan Bapak Marhaban. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik Bapak Nasir dan Bapak Marhaban, sebelum kita memasuki beberapa pertanyaan, saya ingin dan penonton di rumah tentunya ingin mendengarkan profil singkat seputar Fakultas FUAD. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik kami Husna sebagai host pada pagi hari ini yang kami sayangi, dan kemudian sahib saya, kemudian juga Ketua Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di fakultas kami yang berhadir, seluruh pendengar, pemirsa dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa berada. Alhamdulillah pagi hari ini Humas Menyapa sampailah gilirannya kepada kami Fakultas FUAD, ya, istilah FUAD ini. FUAD ini kami perkenalkan secara singkat. Bu Husna adalah salah satu fakultas dari 4 fakultas di IAIN Langsa, singkatan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, singkat dengan FUAD. FUAD ini kalau kami punya baju nih ya, FUAD-nya. FUAD ini dalam bahasa Arab hati, singkatan yang memang dirancang sedemikian rupa oleh para penggagas statuta peralihan dari STAIN ke IAIN. FUAD ini ada 4 ya program studinya. Program studi yang pertama berada di bawah keilmuan dakwah, yaitu program studi komunikasi penyiaran Islam. Lalu kemudian ada di bawah Usuluddin program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ada ilmu hadis. Lalu ada di bawah dakwah lagi bimbingan konseling Islam. Ada 4 program studi dan sedang merancang 5 program studi baru. 3 sudah kita submit ya Bang Rahman ya. 3 sudah kita submit di Kementerian Agama dan PT, dan insya Allah menyusul 2 program studi baru lagi yang akan kita rancang sebagai sebuah fakultas yang diproyeksikan akan dibelah menjadi 2 pada tahun 2025 sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi kita Bapak Rektor dalam rapat senat, menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi nanti insya Allah, dan Fakultas Usuluddin dan Adab insya Allah. Kami perkenalkan sedikit para pemirsa sekalian tentang profil fakultas ini. Fakultas ini intinya adalah mengemban misi keislaman dan keindonesiaan dalam bab komunikasi, dalam bab dakwah, dalam bab menjaga keilmuan dasar keislaman. Jadi kita miliki misalnya KPI. KPI ini kan pada dasarnya kebutuhan masyarakat terhadap dakwah, pengembangan Islam. Kita tak bisa pungkiri bahwa pengembangan Islam di Indonesia itu sangat strategis, karena Islam di Indonesia mayoritas dan hubungan baik Islam dengan negara itu sangat bagus, sehingga banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan yang memang diharapkan bidang keilmuan ini tampil sebagai bidang yang untuk mengisi tenaga-tenaga baik PNS ya, atau tenaga-tenaga skill lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah, swasta dan lain-lain gitu ya. Karena itu ada program studi KPI. KPI ini menjadi tantangan tersendiri ya di dunia digital milenial saat ini, karena memang keahlian ini adalah termasuk skill yang sangat menentukan ya pada masyarakat modern gitu. Kemudian juga kita memiliki ada program studi bimbingan konseling Islam. Itu sebenarnya bimbingan konseling Islam ini adalah salah satu juga persoalan masyarakat modern ya. Istilah masyarakat ini
teknologi informasi berkembang, lalu kemudian tentu banyak masalah ya, banyak masalah yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga tidak sedikit kita menemukan masyarakat yang depresi, yang membutuhkan pendampingan gitu ya. Yang ini bidang keahlian inilah yang diharapkan sebenarnya dibentuknya program studi bimbingan konseling Islam itu. Gitu ya. Orang membayangkan mungkin bimbingan konseling Islam ini sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana. Bimbingan konseling Islam ini akan masuk ke dunia. Ada nama bimbingan konseling perusahaan, keluarga, ya, rumah tangga, ya, termasuk sampai korban narkoba, ya, korban dan lain-lain. Termasuk nanti korban digital itu sendiri, ya kan, korban media sosial itu sendiri. Gitu ya. Kemudian ada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir nih, pakarnya Pak Dr. Makaban ini. Beliau ini ketua program studinya alumni Jogja. Ini memang program studi ini adalah program studi termasuk sekarang lagi primadona ya. Saya sebut kenapa primadona, karena tren secara nasional program studi ilmu Al-Quran ini di kota-kota besar. Dalam statistik kita lihat bahwa banyaknya kecenderungan generasi milenial yang ingin masuk ke program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Ini program studi yang akan jadi tren, insya Allah di era digital ini, gitu ya. Dan saya mencatat ini termasuk program studi yang di kami yang banyak menorehkan prestasi ya, pada level nasional, bahkan ada internasional ya Pak ya. Prestasi-prestasi nanti kita akan ceritakan prestasi-prestasi yang dicapai. Kemudian ada program studi ilmu hadis di FUAD itu ilmu hadis. Ilmu hadis ini memang 3 tahun yang lalu termasuk prodi yang susah berkembang ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun belakangan ini ilmu hadis sudah menunjukkan perannya yang sangat mulai naik trennya ya. Tahun ini insya Allah ilmu hadis sudah menerima 2 unit ya, 2 unit. Karena memang ilmu hadis ini adalah termasuk ilmu yang sulit, tapi ini sangat strategis penting ya. Dan umat Islam termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ya, ulama, MPU, dai ini sangat memerlukan sebenarnya skill ilmu hadis ini, karena ilmu hadis ini salah satu sumber yang kadang-kadang mudah sekali dipelesetkan orang. Bahkan ini menjadi sumber yang sering dijadikan sebagai menjustifikasi kemudian terjadinya khilafiyah, perpecahan, perkelahian hanya atas nama sunnah, atas kemudian buat masjid yang berbeda-beda, lalu organisasi yang berbeda. Ini bidang keahlian hadis inilah saya rasa juga salah satu solusi ya untuk menyelesaikan problem-problem umat Islam yang belakangan semakin meluncur. Alhamdulillah kita di FUAD sejak tahun 2020, 2021 keempat program studi ini Bu Husna sudah mendapatkan akreditasi yang bagus. Akan kita proyeksikan 2025 4 program studi ini menuju unggul. Kita optimis itu. Kenapa optimis? Karena angka atau nilai yang dicapai, skor dicapai pada akreditasi 2020 yang lalu ini rata-rata bagus. Berarti akreditasinya sudah B semua? Sudah B, alhamdulillah. Dan kita sedang menuju ke arah unggul A ya. Dan ini disupport juga di FUAD itu alhamdulillah kita punya 4 jurnal ilmiah yang menjadi menjadi tempat para dosen mempublish ya keilmuannya. Dan keempat jurnal kita sudah Sinta, bahkan ada satu Sinta 3, ada Sinta 4, ada Sinta 5, jadi semua sudah terakreditasi. Tinggal ke depan ini insya Allah FUAD ini dengan kebersamaan kawan-kawan, ada Pak Wakil Dekan, ada Ketua Prodi, Kabak, terus dosen-dosen dan juga mahasiswa, insya Allah target 2025 unggul ini akan menjadi cita-cita kita dan mohon doa dari seluruh masyarakat dan seluruh keluarga besar di UGM yang lain. Demikian Bu Husna mungkin sederhana yang ingin kami sampaikan. Kami doakan semoga sesegera mungkin terkabul ya. Amin, insya Allah optimis ya. Ya, semangat ya Pak ya. Insya Allah. Jadi ini Pak, kita kan penasaran nih, mahasiswa atau mahasiswi yang berada di bawah naungan FUAD itu kan ada beberapa prodi nih. Ada 4 prodi. Ada 4 prodi. Apakah detailnya sama semua atau berbeda? Soal detail bagi lulus. Memang karena memang ini konsekuensi dari pembidangan ilmu yang berbeda ya. Ada ilmu dakwah, ada ilmu usuluddin, ya, ada ilmu adab tapi prodinya sedang diusul ya. Bidang ilmu memang berbeda. Kalau di bawah
prodi-prodi dakwah itu gelarnya SOS, sarjana sosial. Sarjana sosial, dulu sarjana sosial Islam, sekarang sarjana sosial. Tapi setiap yang keluar dari fakultas dakwah itu pasti sosial Islam, itu plusnya gitu ya. Kemudian yang di bawah Usuluddin, dua program studi kita di bawah Usuluddin itu gelarnya SAG, sarjana agama. Itu masih gelar lama dulu kita ya Pak Maraman ya. Dulu balik lagi karena dia nanti S2 baru sesuai dengan prodinya. Kalau ada tafsir, magister tafsir ya, magister hadis ya, ada magister sosial, nanti di S2 akan jadi penyesuaian lagi. Jadi memang konsekuensi dari pembidangan rumpunnya ini memang berbeda, karena dalam masa transisi IAIN UIN maka ada dua gelar di fakultas kita, yaitu SAG dengan SOS. Iya, jadi bagi pemirsa yang ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Fuad, jadi siap-siap untuk mendapatkan gelar SOS atau SAG gitu kan. Dan nanti kita akan sedang usulkan, insya Allah nanti kami sampaikan Bu Husna ya, sedang proses ada 3 program studi baru. Apa aja Pak? Pertama program studi psikologi Islam. Ini psikologi Islam ini di bawah Usuluddin. Jadi psikologi Islam ini termasuk program studi yang belum ada, ya, belum ada di Medan, belum ada di Aceh ya. Arti ini nanti kita berharap putra putri masyarakat kita ini, orang Islam khususnya ya, yang beragama Islam, nanti bisa masuk ke program studi ini. Cuman sudah banyak yang nanya-nanya ke kita, konfirmasi, cuman memang izinnya belum keluar, sedang proses. Sekarang lagi proses tahap 2 ya. Nanti ada tahap 3, 4, insya Allah keluar prodinya, maka kita akan buka program studi psikologi Islam. Lalu kemudian ini seirama dengan apa namanya hegemoni politik ya di Aceh, terutama partai lokal, kemudian perkembangan menghangatnya hubungan pemerintah dengan umat Islam, masuknya ruang lingkup Islam. Kita sadar bahwa Islam itu tidak mungkin diejawantahkan dalam sistem berbangsa dan bernegara tanpa jalur politik, gitu ya. Kita membuka satu program studi namanya Pemikiran Politik Islam. Pemikiran politik Islam juga di bawah Usuluddin. Ya, ini pemikiran politik ini akan melahirkan orang-orang yang skill di bidang pemikiran politik Islam. Kemudian yang ketiga yang sudah kita usul itu adalah program studi sejarah peradaban Islam. Nah, ini mata pelajaran sejarah, itu kan di sekolah-sekolah ada, di semua prodi ada. Sehingga ini sejarah ini kalau Islam di Nusantara, nggak mungkin bicara Islam di Nusantara tanpa mendahulunya dari Aceh. Jadi karena itu apalagi Aceh wilayah timur ya, Perla dan sekitarnya termasuk wilayah-wilayah awal Islam, dan banyak sekali situs-situs Islam di Aceh ya. Oleh karena itu kita merasa berkewajiban ya untuk membuka program studi ini agar ini Aceh sebagai fondasi sejarah Islam Nusantara ini bisa tetap dipertahankan dengan melahirkan para sarjana-sarjana sejarah ya. Dan sedang menunggu ada program studi jurnalistik Islam, akan ada menunggu program studi kesejahteraan sosial, ini buat dakwah semua, dan akan menunggu juga ada satu program studi informasi bagus untuk sekolah-sekolah yang sekarang sedang juga diakreditasi ya, butuh sarjana-sarjana S1 yang memiliki bidang ilmu perpustakaan yang masih langka nih di wilayah Aceh Timur Raya ini. Insya Allah kita sedang juga merancang proposal permohonan izin perpustakaan itu di bawah adab nanti, di bawah adabnya ya, di bawah adab. Berarti nanti kedepannya bakal banyak sekali Pak. Insya Allah, insya Allah. Prodi-prodi baru. Kita berkomitmen ya, Fuad berkomitmen untuk mengembangkan sesuai dengan arahan Pak Rektor. Jadi Pak, kita juga penasaran nih, tentunya pemirsa IAIN Langsa juga penasaran tentang prospek kerja. Jadi setelah lulus dari Fuad, dari prodi IAK misalnya, kerjanya kemana sih? Nanti dari prodi BKI, kerjanya juga kemana sih? Gitu. Jadi Pak pasti penasaran ya Pak. Jadi gimana tuh Pak? Baik. Kalau KPI itu kan memang prodi lama ya. Kok dulu KPI itu sudah cukup lama ya, masa termasuk prodi-prodi baru di PT KIN ya. Kalau KPI kita tidak ragukan lagi, memang KPI ini memang lapangan pekerjaannya selalu terus bergulir ya.
Artinya mungkin kalau teman-teman DAD atau pemerintah melihat ada sarjana KPI, sarjana dakwah itu di KUA bisa, di KUA juga bisa. Mungkin dilihat di Kementerian Agama ada, mungkin dilihat juga di Pemda juga ada. Ya silakan. Misalnya ada alumni kita, misalnya kalau dia Citamiang misalnya, ada Pak Samsul Rijal, Kepala Dinas Syariah Islam Citamiang itu alumni dakwah. Ada Pak Julian Muklis SOSI gitu ya. Sekarang beliau kabit ya di Dinas Islam Citamiang, kalau alumni kita malah, gitu ya. Jadi kalau alumni dakwah itu ya di Pemda diterima, malah diperbankan. Mungkin pernah dengar ada saat Raja Bubu dulu pernah kepala cabang BSM Langsa, itu alumni dakwah gitu. Jadi alumni dakwah itu kemana-mana bisa masuk gitu. Berarti luas sekali ya. Luas sekali gitu ya. Apalagi kalau alumni BKI sekarang kalau dulu kan pikiran orang kalau BKI itu kan hanya menjadi guru BK ya. Iya. Ya di samping guru BK diperlukan di sana. Tapi kan sekarang juga kita sebutlah misalnya perusahaan, rumah sakit. Kita sedang menjajaki dengan misalnya rumah sakit Cuk Mutia ya. Betapa sekarang ini kekurangan masyarakat dunia kesehatan. Sekarang ini masih banyak yang meninggalkan konseling. Selalu orang masih berobat dengan obat-obat misalnya obat generik, kalau sakit ini obat ini, sakit obat ini gitu ya. Orang lupa bahwa problem sakit itu juga datang secara psikologi, itu membutuhkan skill konseling gitu ya. Rumah tangga juga begitu. Selama ini orang berpikir bahwa rumah tangga itu cukup dengan calon mempelai laki perempuan bisa kasih makan, lalu pesta nikah, bisa pengantinan pengantin malam pertama, jadi seperti itu. Padahal dampak ini perlu dikonseling semua. Jadi ilmu konseling dibutuhkan di semua lini gitu ya. Kalau ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, wah ini tidak bisa dipungkiri lagi. Sekarang lagi tren ya. Kalau di Aceh, alhamdulillah tahun 2019 penerimaan guru Quran hadis itu sekarang sudah direkrut dari prodi ini. Kalau dulu kan ilmu belum dari prodi, sekarang alhamdulillah kebijakan karena disadari bahwa untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan hadis, kedepannya maka harus sarjana Al-Quran. Untuk mengajar hadis harus sarjana hadis. Untuk mengajarkan fikih itu harus sarjana fikih dari syariat, itulah seterusnya. Orang masuk ke hukum ilmu, jadi prospeknya menjadi guru ya. Apalagi sekarang pesantren tahfiz lagi berkembang ya. Saya lihat rata-rata yang mahasiswa ya Pak Maraban ya, mahasiswa hadis belum selesai malah sudah menjadi guru ya kan, menjadi guru. Bahkan itu ada Fadil Ramadan yang saya lihat sudah dipakai dalam masyarakat. Padahal belum sarjana ini Fadil Ramadan ini, karena memang skill Al-Quran ini sangat dibutuhkan. Ini yang lagi juara satu di apa? Ini Fakhri ya, juara satu Fakhri, Muhammad Fakhri yang juara satu sekarang di Padang ya, Hafiz 10 juz. Belum selesai dia sudah dipakai. Iya Pak. Jadi pastinya Fuad ini banyak sekali prestasi ya Pak. Salah satu contohnya Ustadz Fadil Ramadan. Saya pernah membaca artikel bahwa Ustadz Fadil Ramadan ini ketika beliau semester 6 itu sudah diberangkatkan ke Turki untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran cabang tahfiz Quran 30 juz. Dan beliau juga dipakai untuk menjadi imam tarawih ya Pak ya di imam tetap di Langsa di Thailand, di luar negeri ya. Di luar negeri juga pemirsa. Dan banyak juga mahasiswa daripada Fuad yang prestasinya sangat tinggi. Contohnya seperti adik kita yang bernama Isyatul Lutfi. Isyatul Lutfi yang juara karya ilmiah. Juara satu karya tulis ilmiah pionir Al-Quran. Iya, pionir pada tahun 2019. Pada saat itu diadakan di Universitas Malang. Di Malang. Jadi banyak lagi. Contohnya pada tahun ini, apa lagi Pak prestasinya Pak pada tahun ini? Ya pada tahun ini yang seperti yang sedang berlangsung di Padang ya. Ilmu Al-Quran ini menorehkan dua nomor bergensi. Satu Hafiz 10 juz. Dapat medali ya Pak ya? Medali emas. Kemudian cerdas cermat ya. Iya. Cerdas cermat, faham Al-Quran dapat juara 3. Artinya secara nasional ya, beberapa mahasiswa kita ketika dilagakan ini, kita walaupun kampus kita berada di sudut kota di ujung timur provinsi Aceh yang tidak memiliki lapangan terbang gitu ya, artinya tapi memiliki kualitas yang alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dosen-dosen
iya, dosen hadis, dosen DKI, dosen KPI itu tidak hanya alumni dalam negeri, sampai alumni dalam negeri yang berkualitas juga dia datang dari alumni luar negeri. Terus seperti apa? Hadis ya, alumni Turki, kita punya dosen alumni Turki, alumni Malaysia, Al-Azhar, Sudan ya. Artinya kita masyarakat ini jangan ragu dengan lembaga ini, lembaga Fuad ini. Pada bidangnya mereka itu adalah para ahli yang datang dari dalam dan luar negeri gitu ya. Jadi Pak kan saya yakin prestasi yang diberikan oleh mahasiswa ini yang dapat kita nikmati hasilnya ini tidak terlepas daripada fasilitas yang ada di Fakultas Fuad. Jadi saya penasaran juga nih, apa aja sih Pak yang ada di Fuad fasilitasnya? Apakah kolam ikan kemarin yang di grup WA itu termasuk fasilitas yang unggul di Fuad? Itu kan masalah tempat bekerja, tempat belajar ya, termasuk di perguruan tinggi. Kita tidak bisa lepaskan dari sarana pendukung ya. Di samping SDM bagus, kemudian mahasiswa yang direkrut juga berasal dari sekolah-sekolah yang bagus ya. Dari MUK, mungkin dari Al-Muslimun, dari MA, dari Al-Fuad Seruah, ya, Darul Mukhlisi ya. Ini kan banyak sekolah-sekolah bagus, mahasiswanya banyak bagus. Kemudian di dalamnya sudah ada juga dosen-dosen yang alumni dalam dan luar negeri ya, diakui. Kemudian tidak juga bisa dipungkiri bahwa lingkungan pekerjaan dan sarana sangat menentukan. Makanya sebagai dekan, ketika kita menjadi dekan Fuad itu yang kita bayangkan bagaimana menciptakan ruang kerja, tempat bekerja yang nyaman. Jadi kalau ada teman-teman masyarakat datang ke Fuad, ya gedung Fuad alhamdulillah nyaman ya. Ruang belajar yang nyaman, kamar mandi yang ramah, nyaman, ruang santai-santai, ruang olahraga yang ada tenis meja gitu ya. Kemudian ada lab, kita punya radio ya, radio Cokala FM itu letaknya di Fuad gitu ya. Kemudian kita juga punya pusat studi yang cukup banyak ya. Ada Ormawa mulai dari Dema, SEMA, HMG, kemudian UKM yang ada di sana, UKM Al-Quran ya, ada FIKM ya, konseling untuk mahasiswa gitu ya. Ada lab kita ada berapa? Ada lab broadcasting ya, ada public speaking, ada lab Al-Quran dan hadis, ada lab konseling ya. Ini semua diharapkan bisa mensupport tempat mahasiswa berlatih bersama dosen-dosen yang memiliki keilmuan yang mumpuni itu. Bahkan 2021 ini Bu Usna, Fuad itu sudah membangun berkolaborasi dengan Ma'had Ali Ahlul Quran Aceh Tamiang. Untuk tahun ini kita bekerjasama dalam pendidikan kader ulama. Jadi mahasiswa hadis kita nanti satu unit itu akan masuk ke Ma'had Ali Ahlul Quran Aceh Tamiang. Di sana di samping belajar hadis, ilmu hadis dan keislaman di sini, di sana akan dilengkapi dengan fasilitas asrama dengan sistem boarding school. Di sana berbasis masjid ya. Anak-anak kita, mahasiswa kita akan terus dilatih bagaimana praktek dengan di masyarakat, khutbah, ceramah, pidato ya, dan doa dan segala macam. Kemudian mereka diasah hafalan Al-Qur'annya. Targetkan nanti mahasiswa hadis ini harus hafal 30 juz. Masa 4 tahun itu insya Allah bisa ya kan. Dan ini akan diasah lagi ilmu bahasa, komunikasi bahasa Inggris dan juga baca kitab kuningan. Jadi dalam program kader ulama itu diintegrasikan ya, berkolaborasi dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ini 2001 mulai program. Tadi sudah masuk surat undangannya, akan MOU pada tanggal 17 hari Kamis akan datang dan mulai langsung orientasi di sana. Beberapa dosen yang kita kirim, ada Pak Dedi untuk psikologi untuk ngecek peserta itu dari sisi IQ-nya, kemudian motivasinya. Dan ada Pak Fadil juga memperkenalkan untuk belajar Al-Quran dan hadisnya. Beberapa dosen sudah dilibatkan insya Allah sampai hari Minggu ya insya Allah. Ada. Jadi tidak bisa mau tidak mau. Kalau fakultas ini akan mau maju, dia harus berkolaborasi. 2021 kolaborasi dan kita mulai mengikut sertakan
lembaga-lembaga lain dalam program apa yang disebut dengan Nadiem Makarim, Pak Menteri kita ya, dengan kurikulum dan kampus merdeka belajar, gitu ya. Saya rasa begitu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak juga ada singgung masalah Ormawa nih Pak. Saya penasaran sebenarnya Ormawa yang ada di Fuad itu, apakah sekretnya itu ada di Fuad atau berada di luar Fuad? Oh ya, sopasnya ada di Fuad. Ada fasilitasnya difasilitasi atau tidak Pak? Difasilitasi. Jadi Ormawa ini kan tempat adik-adik membentuk dirinya ya, karena nanti akan keluar dalam masyarakat itu, miniatur masyarakat itu adanya di Ormawa itu. Bagaimana mereka bisa memimpin organisasi, membuat surat, memimpin rapat, berkomunikasi ya. Oleh karena itu kita sebagai pimpinan fakultas concern ya, untuk Ormawa ini kita siapkan ruangan. Bahkan alhamdulillah Pak Rektor juga sangat mendukung, fasilitasnya, komputernya mereka sudah cukup ya. Bahkan setiap tahun kita anggarkan secara khusus untuk kegiatan mahasiswa ini. Bahkan kemarin saya ditelepon oleh Pak Wadik 3, dalam waktu dekat ini akan ada iyat dengan hadis ya, akan berangkat ke Banten ya. Artinya adik-adik ini kita buka cakrawalanya ini, tidak hanya berputar di Merandih sekitarnya, tapi juga mereka kita fasilitasi untuk keluar ya, belajar di kampus-kampus di kota-kota besar. Jadi saatnya walaupun mereka di kampus yang berada di Merandih, tapi prestasi, style, wawasan, keilmuan mental mereka itu setara dengan kampus-kampus di kota-kota besar yang sudah lama. Alhamdulillah seperti itu. Kita fasilitasi ya. Sekarang kita sebentar ke Pak Marhaban ya, mumpung lagi ada Bapak Kajur Iyad. Jadi saya juga penasaran ingin bertanya kepada Pak Marhaban ini, karena prodi Iyad ini yang paling, kalau saya bilang paling favorit, menonjol juga ya. Jadi ya prestasinya juga alhamdulillah banyak mahasiswa yang berprestasi dari prodi Iyad ini. Jadi saya ingin tahu, pemirsa di Elangsa juga ingin tahu gimana sih Pak ketika mahasiswa ini ingin ikut lomba, apakah dibimbingnya itu secara serius atau gimana? Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Singkat saja sebagaimana dibilang oleh Bapak Dekan tadi. Jadi alhamdulillah sebelum masuk ke jurusan IAT, mahasiswa IAT ini di sekolah-sekolah mereka atau madrasah pesantren mereka sudah berprestasi, sehingga ketika masuk di sini alhamdulillah fasilitas bagus. Kemudian tadi sudah disebutkan dosen-dosennya sudah selain di dalam negeri yang berkualitas juga di luar negeri. Jadi alhamdulillah dengan mudah, jadi mudah kami untuk memberikan istilahnya wejangan-wejangan, advice, nasihat-nasihat kepada adik-adik kami. Dan ini alhamdulillah ya terbuktilah ternyata mereka ya banyak yang memperoleh prestasi-prestasi. Dan saya ingat betul sebab saya langsung ke sana ketika diadakan pionir 2019 di Malang. Nah ini satu Lutfi, beliau alhamdulillah dapat menjuarai ya nomor 1 untuk karya tingkat nasional. Dan alhamdulillah karena juara, selain juara yang diperlombakan oleh istilahnya perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia, juga juara universitas se-Indonesia. Jadi bukan umum pun dia juara 1. Sehingga satu ini ya di kami ini juga mewakili untuk Indonesia dalam mengikuti seminar internasional di Manado. Jadi beliau pun dapat prestasi internasional. Saya kira demikian. Jadi Pak, saya ingin tahu mahasiswa baru ini ada nggak sih persyaratan khusus untuk masuk ke jurusan ini, prodi ya? Iya, sebenarnya di luar persyaratan umum. Iya, ada? betul.
di luar persyaratan secara umum kan persyaratannya sama ya. Tapi pada tahun 2021 ini kita Fuad mengambil langkah-langkah. Saya membelah tim sosialisasi fakultas itu kepada dua ya. Khusus untuk Al-Quran, tafsir dan ilmu hadis. Itu memang kita arahkan mahasiswa itu datang dari kampus-kampus, dari dari siswa-siswa yang memang backgroundnya seperti itu. Itu kebijakan kita. Adapun seperti KPI, BKI itu kita arahkan lebih lepas ya, lebih lepas. Kenapa? Seperti yang Pak Kadus sebut tadi, bahwa mahasiswa yang masuk itu sangat menentukan proses pembentukan karakter atau pembelajaran yang ada di dalam. Tapi kalau untuk Al-Quran dan tafsir ilmu hadis itu kebijakan kita ya, selain secara umum kita ambil kebijakan bahwa mengupayakan bagaimana mahasiswa yang masuk itu adalah yang memang punya dunia di situ. Gitu dia, itu langkah-langkahnya. Gitu. Jadi bahkan ada skala prioritas. Kalau mahasiswa yang masuk ke IA dan IH itu sudah memiliki hafalan Al-Quran, itu di skala prioritaskan. Untuk 2021 ada berapa yang habis? 6 ya, yang 6 atau 7 itu yang ada masuk ya. Jadi ada yang hafiz, itu hafiz kita prioritaskan. Berarti Pak, ketika ada mahasiswa baru yang dia ini ingin masuk ke jurusan ini, jika dia tidak ada hafalannya, bagaimana Pak? Tidak ada hafalan boleh. Tapi dia di skala prioritaskan yang sudah, jangan nanti terlalu lelah pembinaannya. Jangan sampai baca Quran juga tidak pandai, lantas kemudian tidak pernah kenal bahasa Arab, susah. Untuk yang seperti itu kita ngambil kebijakan yang saya sebut, Bapak sebut tadi, Husna 2021 ini untuk mahasiswa yang datang dari SMA, dari SMK yang punya keinginan studi ilmu Al-Quran dan hadis, ada yang kita masukkan dia ke Mahat Ali itu, yang boarding school tersebut kerjasama itu. Nah, di samping itu kan di kampus punya ya, ada Mahat Jamiah ya. Mahat Jamiah itu juga yang dipimpin oleh Abu Mursyidin ya, Dr. Mursyidin. Itu juga solusi. Jadi bagi yang SMA, yang SMK yang punya keinginan, karena memang sebenarnya memang Bu, saya sampaikan kepada masyarakat, beruntung sekali ya orang tua masyarakat yang memasukkan anaknya ke prodi-prodi keagamaan seperti ini. Kenapa? Karena insya Allah anaknya akan menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi orang baik. Toh juga bidang keilmuannya diperlukan di pemerintah, di masyarakat, diperlukan sekali gitu ya. Oleh karena itu kalau ada masyarakat yang masuk dari SMA, dari SMK yang masuk, maka kebijakan rektor membuat supaya ini ada program Mahat Jamiah di kampus. Itu termasuk program unggulan. Termasuk unggulan untuk memberi nilai tambah ya, mengejar beberapa kelemahan. Karena anak SMA mungkin belum pernah belajar bahasa Arab, dengan masuknya ke Mahat Jamiah diberi bekal ya. Dan ini kita pertajam lagi, fakultas mempertajam lagi. Nah, dengan kampus Merdeka ini agar mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kelemahan seperti ini nanti akan masuk ke yang saya sebut dari boarding school melalui Mahat Ali Ahlul Quran yang ada di Aceh. Mungkin nanti tempat-tempat lain yang akan kita kerjasamakan yang lain. Itu upaya kita supaya betul-betul nanti yang dilahirkan ini oleh prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan hadis ini betul-betul dia menjadi ulama, betul-betul dia menjadi ulama dan secara keilmuan dan juga secara karakter kepribadiannya. Saya rasa begitu, Bu Husna. Mungkin bisa saya tambahkan, tadi kan ditanyakan bagaimana khusus ilmu Al-Quran tafsir ini ada nggak kekhasannya khususnya ketika akan masuk, kan? Nah, ini sudah dijelaskan. Di sini saya ingin menambahkan bahwasanya ketika akan menamatkan ini ada khusus. Jadi anak-anak yatim ini ya harus menghafal juz 30 itu. Juz 30. Harus menghafal. Kemudian ketika nanti sidang munakasah, kalau kita bandingkan dengan prodi BKI, kemudian KPI, mereka itu dimintakan ngaji itu terserah surat apa. Tapi kalau untuk yatim ini punya kekhasannya disuruh hafal dari 30 juz itu minimal demikian. Nah, demikian informasinya. Jadi bagi adik-adik yang akan lulus
khusus prodi ya wajib menghafal juz 30. Juz 30. Selama ini kan Bu Husna ya, banyak orang berpikiran belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis itu sebagai pelajaran yang berat ya. Banyak orang berpikir seperti itu. Padahal tidak. Dengan kemajuan teknologi ya, dengan bantuan-bantuan teknologi, belajar ilmu Al-Quran, tafsir dan belajar hadis sudah gampang gitu. Saya perhatiin, di dulu pernah ada seminar ya. Ada seminar dulu dibuat oleh HMJ IAD kalau tak salah saya, HMJ IAD. Dulu kan ada, itu menarik ya judul seminar itu. Saya datang dan mengikuti seminar itu. Waktu pembicaranya ada Bu Fauzia, ya alumni Mesir, ya ada Pak Ikhwan ya, Pak Ikhwannya juga alumni Malaysia. Jadi waktu dibuat seminar misalnya menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Wah, itu sangat sederhana rupanya menghafal Al-Quran itu gampang rupanya gitu deh. Cuma selama ini orang terbending dalam pikirannya, ini kalau mempelajari tafsirnya harus jadi Imam Syafi'i dulu gitu deh, harus jadi Imam Tabari dulu. Ternyata tidak seperti itu juga gitu. Artinya kalau mau ikuti kurikulum yang tadi didesain oleh para ahlinya, dosen-dosen ini, insya Allah semua bisa jadi ahli tafsir, semua bisa jadi ahli hadis ternyata. Saya punya kemanakan. Jadi kemanakan saya itu anak abang saya. Waktu tamat dia tamat eman ya. Dia tanya sama saya, Pak, saya kuliah di mana? Saya minta dia kuliah di hadis. Gitu deh. Satu kuliah di hadis. Satu lagi ada kemanaan saya, anak adik saya, alumni SMA. Waktu dia tanya sama saya, wah kan anak adik ya, wah Muhammad Amin ya. Amin kuliah di mana, wah? Ilmu hadis. Sampai keluarga saya tanya, waktu ditanya kenapa semuanya ke tafsir Quran hadis, saya bilang sama abang saya bilang sama adik saya, beruntunglah abang, beruntunglah adik. Nanti anak menjadi hafal Al-Quran, jadi banyak kuasa ilmu hadis. Doa-doanya akan dijawab oleh Allah. Insya Allah masa depan dijamin oleh Allah SWT. Saya katakan seperti itu. Dan sampai hari ini saya melihat dua kemanakan saya itu nyaman dan enjoy saja. Terus saya evaluasi gimana pelajaran. Insya Allah katanya bisa. Jadi SMA juga bisa gitu. Jadi saya yakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa plusnya itu di situ. Ya, memasukkan anak ke perguruan tinggi keagamaan itu plusnya di situ. Sampai anak memiliki gelar sarjana dengan kompetensi yang dia miliki, tapi juga dia menjadi harapan orang tuanya, tidak hanya di dunia juga sampai akhirat gitu ya, untuk membimbing dan membawa ayah dan emaknya ke dalam surga gitu. Itu visi terbesar ya Pak Abang ya. Saya rasa itu visi yang terbesar. Sejujurnya dari tadi dialog kita ya Pak, saya melihat Fuad itu seperti gimana ya bilangnya, seperti ada memang kemajuan yang sangat pesat gitu di bawah alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak. Saya ingin bertanya kepada apa sih sebenarnya pola kepemimpinan Bapak sehingga Fuad itu bisa melejit cepat seperti ini Pak? Iya, ini sebenarnya kalau saya jawab terlalu berlebihan juga ya namanya ya memuji diri sendiri ya. Tapi kita fakta ya, artinya kita bicara fakta ya. 2019 Fuad mendapatkan penghargaan dari Pak Rektor ya, artinya pengelolaan manajemen keuangan terbaik. Artinya ini menjadi motivasi. Sebenarnya saya tunggu 2020, tapi 2020 kategori itu tidak ada gitu ya. Tapi alhamdulillah di HAP ke-75, cuma kemarin lupa saya. 2020 Fuad hampir menyabet 80% penghargaan dari penghargaan yang dikeluarkan oleh Pak Rektor. Ini artinya apa? Saya bersyukur kepada Allah, saya memiliki teman-teman baik ya. Artinya saya memiliki para wadik yang setia, yang bagus, kemudian memiliki kasubag yang bagus, staf-staf yang bagus, kaju, sekjur, kala, penjamin mutu yang bagus, dosen yang bagus ya. Kita memiliki mahasiswa yang bagus ya, memiliki ormawa yang bagus. Ini bagaimana menciptakan? Itu kan bukan tercipta dengan sendiri. Itu orang kan tidak tercipta dengan sendirinya.
Jadi kalau manajemen kita adalah manajemen terbuka, kita terbuka, tidak ada tutup-tutupi, tidak ada ruang gelap dalam manajemen, semuanya kita buka, semua dapat akses yang sama, gitu ya. Kita kemudian membangun kebersamaan, ya, kita mencoba program-program itu bottom up dari bawah, gitu ya. Mulai dari program pengusulan anggaran sampai implementasinya, kita coba bersama-sama membangun kebersamaan. Saya tidak memperlakukan diri saya sebagai dekan dalam pengertian pemimpin tertinggi di fakultas yang harus dihargai oleh semua orang, yang kalaupun berjalan dengan wibawa dan kalaupun batuk dengan wibawa, tidak seperti itu. Kita dibuat itu kita buat program namanya Jumat Gembira. Di Jumat Gembira itu, disitulah kita membawa. Ada Pak Aris, ada Big Jar ya, yang sangat berperan yang membersihkan ruangan-ruangan taman kita. Lalu kamar mandi khusus untuk bagi dosen semua bersama, termasuk mahasiswa, termasuk ormawa. Jadi di Jumat Gembira itu kita berkolaborasi bersama, ya, kita ajarkan bersama-sama. Jadi kalau kita buat makan di Jumat Gembira, dia dekannya ngambilnya ke dapur, wadeknya ngambilnya ke dapur, tidak harus dilayani. Jadi saya melihat 2 tahun jadi dekan Fuad itu dengan konsep kebersamaan itu, alhamdulillah, ya. Ternyata semua orang memikirkan bagaimana Fuad itu bisa maju. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kita bahagia. Ini contoh Bu Husna, ya. Saya cukup bilang aja di grup, ya, sebenarnya seperti kemarin, ya, saya foto sama Pak Marhaban di kolam, ya kan. Kita punya kolam itu Pak Wadek 2 bagus desain itu, Pak Yusmami itu ada kolam, itu ada ikannya ya selama ini diambil oleh adik-adik yang mancing-mancing itu. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, rahmatan lil alamin gitu ya. Kita punya kolam, minimal adik-adik datang ke Fuad dapat ngambil ikan pun jadilah gitu ya, kecil-kecil. Tapi kami cek kemarin ya Pak Marhaban, ya, nampaknya ikannya banyak. Spontan saya katakan, karena ada mahasiswa kita yang bakal pulang. Hari ini penutupan PKM di Padang, itu saya perkirakan besok Minggu orang itu sudah pulang. Kita akan hari Selasa sambut. Rencana saya membuat ada Jumat Gembira, tapi kan hari Jumat saya akan mengisi tadi program MOU dengan apa tadi, Mak Ali tadi untuk pengembangan prodi. Saya katakan hari Selasa nanti kita akan sambut kedatangan mereka itu dengan sambutan yang meriah, keakraban istilah kita, ya ikan itu digoreng, dimakan bareng gitu dia, ya. Ini kan istilah-istilah manajemen yang tidak repot gitu loh. Berarti kalau saya tangkap ini terjadi hubungan yang sangat baik Insya Allah antara mahasiswa, dosen, teknik, semua teknik, kita ya, semua yang berada di bawah saat itu saling mencintai karena dan Allah. dan ini kalau saya lihat juga bisa dicontoh sebenarnya untuk fakultas-fakultas yang lain. Sebenarnya kami juga banyak program Jumat Gembira. kami sebenarnya banyak nyontoh juga sebenarnya, ya. Kita kan punya Pak Rektor yang luar biasa, ya. Jadi Pak Rektor kita tuh kan kalau jumpa beliau kan tidak mesti di kantor. Sampai hari ini saya sampaikan sama seluruh keluarga besar Fuad YIN, ya. Sampai hari ini saya baru 2 kali dipanggil rektor ke ruangannya. Selebihnya Pak Rektor kita itu menyelesaikan masalah di masjid loh. Ini saya sampaikan. Di masjid menyelesaikan masalah. Kita kalau jumpa Pak Rektor cukup di masjid. Habis sholat Pak Rektor ajarin, oke, mantap. Bahkan kalau itu berkas Pak Rektor, dia tanda tangannya. Jadi model kepemimpinan ini saya rasa yang kita terjemahkan ke bawah sehingga terjadilah kebersamaan. Jadi menyelesaikan masalahnya tidak mesti di kantor. Tidak mesti di kantor. Jadi bisa juga di masjid. Iya. Saya cuma 2 kali dipanggil Pak Rektor ke ruangannya. Satu dipanggil 1 hari sebelum pelantikan di dekan. Itu saya sampaikan. Dia dipanggil beliau. Yang kedua beliau panggil saya untuk persiapan evaluasi laporan. Progres. Jadi Pak Rektor panggil. Tentu bukan saya saja, ya, seluruh rekan-rekan yang lain. Selebihnya saya merasa tidak perlu jumpa Pak Rektor itu di ruang kerjanya, karena beliau hari-hari sudah berada dalam di lingkungan kerja kita. Gitu. Saya kita bersyukur dan semoga Allah membantu beliau untuk bisa membangun ini untuk bersama. Jadi kalau tanya orang, apakah Fuad ini seperti itu? Tidak, karena kita punya sistem manajemen kepemimpinan yang memang bagus di IAIN. Mulai dari Pak Dr. Zulkarnaini sampai Pak Dr. Basri, memang seperti itu kulturnya. Boleh tanya kepada semua orang, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu untuk manajemen, ya, manajemen. Baik Pak, pemirsa yang langsa, sekarang kita sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir. Ya, habis itu lulus dan ya.
Ada dua pertanyaan. Maksud saya satu pertanyaan buat Bapak berdua. Iya. Untuk Pak Marhaban, saya ingin bertanya apa sih harapan Bapak untuk Fuad ke depan, dan untuk Pak Nasir saya ingin bertanya apa sih harapan Bapak untuk YIN. Iya. Silakan monggo Pak dijawab. Untuk Fuad, Iya. jadi Untuk Fuad. untuk Fuad. Untuk Fuad. Baiklah, di sini saya dari 3 prodi lagi ya, DKI, BI dan IH. Kami sering juga ketua prodi ini diskusi kan apa yang kita giatkan agar supaya Fuad ini lebih maju lagi. Jadi kami mengharapkan insya Allah lebih baik lagi fasilitasnya yang ada di Fuad dapat dijadikan atau ditambah supaya lebih kan lebih baik lagi dengan harapan kami, sehingga nanti insya Allah Fuad akan menjadi lebih baik yang sebagaimana diharapkan dari Bapak Ketua kita. Iya. Baik. Untuk Pak Nasir, gimana Pak harapannya untuk YIN Langsa? Baik ya, oke. Saya respons sedikit sampaikan Pak Marhaban itu kan. Pertama memang Fuad itu akan menjadi fakultas yang besar ya. Sudah ada 3 prodi, mungkin 5 prodi lagi yang bakal masuk. Memang satu problem di Fuad itu kita butuh gedung besar. Kalau masuk nanti 3 atau 5 prodi lagi, memang gedung yang besar itu Fuad membutuhkannya gitu ya. Karena akan sangat banyak nanti mahasiswa. Dan sekaligus menjadi harapan saya ya, artinya sesuai dengan Rengstra YIN ya, kita kan sekarang punya cita-cita besar ya, selalu disampaikan oleh Pak Rektor dalam rapat senat atau rapat pimpinan bahwa YIN ini menuju UIN. Jadi kalau sudah jadi UIN, tentu lembaga ini akan sangat besar dan manfaatnya juga sangat besar kepada masyarakat gitu ya. Oleh karena itu, harapan saya adalah bagaimana seluruh unit keluarga besar YIN Langsa ini memiliki sifat umum ya, semangat dan optimisme yang besar untuk di usia saya yang 48-49 tahun ini. Saya sangat optimis dan punya harapan besar karena lembaga ini bukan hanya selesai dengan berakhirnya generasi ini, tapi lembaga ini akan menjadi wadah ya, mesin memproduksi para ilmuwan, para ulama, generasi muda yang akan datang mungkin 1000 tahun yang akan datang. Oleh karena itu harapan saya bagaimana seluruh elemen yang ada di YIN Langsa ini terus bersinergi membangun kebersamaan bersama pimpinan untuk memajukan YIN ini menuju UIN pada tahun 2025. Toh juga pemerintah daerah Pemko Langsa ya, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Dr. Marzuki sangat mendukung. Bahkan beberapa pertemuan yang saya hadiri, apapun mereka akan lakukan. Bahkan mereka telah menghibahkan sejumlah tanah yang besar ya untuk pengembangan YIN di UIN. Bahkan yang sangat sedang kita tunggu itu Pak Mahbil Pak Wakil Wali Kota. Siapa yang profesor akan dapat bonus 50 juta. Ini artinya Siapa bukan yang profesor? dapat uang 50 juta. Kita bukan melihat uang 50 jutanya, kita melihat semangat pemerintah daerah Kota Langsa ini yang sangat memotivasi dan mendorong YIN ini menjadi UIN. Saya rasa gitu, menurut Pak Bu Husna ya. Terima kasih ya, terima kasih. Jadi pemirsa YIN Langsa, demikian harapan dari Bapak Kajuriyat dan dari Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Demikian diskusi santai kita pada hari ini dengan bapak-bapak ini. Untuk informasi selengkapnya tentang Fakultas Fuad dapat Anda akses di www.fuad.yinlangsa.ac.id. Nantikan program Humas Menyapa selanjutnya dengan Dekan Fakultas Syariah dan FEBI, serta akan kita undang nantinya ke sini Bapak Direktur Pasca Sarjana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairul Husna mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Humas.